atau di modul 1 kita fokus di identifikasi masalah. Mungkin teman-teman mahasiswa juga bisa belajar sendiri ya. Ada yang di Ignite ya. Tolong dipahami baik-baik ya teman-teman. Kemudian oke, jadi konsep inti dari pelajaran ini kita akan yang pertama adalah pandangan makro dalam industri ya. Jadi teman-teman mahasiswa nanti perlu melihat industri atau bisnis startup yang kalian amati nanti seperti apa. Kemudian teman-teman juga akan lihat domainnya yang perlu dilihat secara makro ya. Nanti lebih jelasnya akan kita bahas perlahan di sesi ini teman-teman karena materi ini sangat banyak ya. Jadi saya izin meringkas beberapa materi ya. Ada 3 modul yang saya ringkas jadi satu PPT di materi ini. Saya minta perhatian teman-teman. Nanti teman-teman perlu mendengarkan dengan baik. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa ditanyakan nantinya. Oke, yang kedua adalah teman-teman nanti kita akan memahami bagaimana pertumbuhan dan tren industri yang ada ya. Kemudian kita perlu tahu berbagai macam jenis industri yang menawarkan kesempatan yang terbesar atau peluang yang terbesar tentunya nanti akan disesuaikan dengan apa passion dari teman-teman ya. Nanti ada industri di bidang kesehatan, ada di pendidikan, teknologi, dan lain-lain seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu tentang industri dan domainnya yang teman-teman perlu pahami lagi. Jadi ada 2 aspek yang terkait industri dan domainnya itu sendiri ya. Jadi misalkan nanti industri di fashion ya, tentunya nanti domainnya adalah targetnya itu sendiri. Jadi mungkin dari pekerja-pekerja atau mahasiswa atau apa yang dinamakan targeting atau calon konsumen nantinya. Seperti itu. Jadi lebih identifikasi lagi nanti seperti apa, lebih kita akan mengeksplorasi berbagai industri seperti itu teman-teman. Kemudian apa yang dimaksud dengan cara pandang mikro ya? Nah ini teman-teman perlu pahami. Jadi ada analisis yang menyeluruh terhadap kondisi ekonomi, industri, dan tren pasar yang berdampak pada masyarakat. Jadi ada perkembangan sosial. Jadi sekarang itu ya, kemarin yang sempat terjadi beberapa dekade tentang COVID ya. Jadi perkembangan eh, tentang kesehatan itu menjadi tren ya. Jadi banyak aplikasi tentang kesehatan, digitalisasi di mana-mana yang tentang kesehatan itu adalah salah satu aspek perkembangan sosial. Kemudian untuk kemajuan teknik atau teknologi ya. Jadi ada beberapa tools atau aplikasi dalam etika penggunaan AI yang teman-teman alami ya sekarang ya. Jadi terkait semua teman-teman. Kemudian berikutnya ada kekuatan ekonomi yaitu meningkatnya jumlah tenaga kerja ya tentunya. Kemudian ada tren industri dan tantangannya yang sekarang ini ya, jadi lebih tren tentang kendaraan listrik ya, di mana-mana ada wuling dan lain-lain ya. Jadi terkait itu ada beberapa masalah yaitu tentang terbatasnya eh, stasiun pengisiannya. Seperti itu. Jadi itu adalah hal-hal yang menjadi tantangan untuk tren industri ke depan. Seperti itu. Jadi kita perlu melihat secara keseluruhan atau holistik bagaimana cara pandang makro ya terkait dengan kondisi ekonomi, industri dan tren pasar. Seperti itu teman-teman. Nanti kita akan lebih detail lagi. Nah, mungkin saya juga akan cepat saja di sini. Jadi teman-teman perlu fokus ya poin pentingnya adalah industri dan domain yang saling terkait. Di sini industri pengertiannya adalah sekelompok perusahaan yang terhubung karena adanya aktivitas bisnis utama ya. Ya teman-teman sekarang sudah paham pasti eh, industri fashion ya yang melibatkan beberapa perusahaan di bidang desain. Contohnya ada Nike, Veramodo, dan Zara. Kemudian apa yang dimaksud dengan domain itu sendiri ya? Jadi domain adalah segmen yang lebih kecil dari industri yang biasa disebut domain dan nanti menjadi fokus suatu perusahaan ya. Jadi kalau kita menentukan suatu
industri fashion ya kita nanti tahu targetnya seperti apa. Apakah kalangan atas ya. Kalau di sini kita berbicara contohnya kita masuk ke fashion kelas atas, di situ ada Dolce, kemudian Gabbana dan lain-lain. Kemudian ada pakaian olahraga ya tentunya eh, produk dari Nike ya teman-teman yang suka olahraga pastinya suka main sepak bola, main ini ya olahraga lain itu pasti tersegmentednya tepat di situ. Jadi sasaran tiap domain berbeda, tetapi mereka selalu ingin memenuhi kesukaan dan kebutuhan pelanggan. Nah, jadi antara industri dan domain itu saling terkait. Nanti teman-teman akan tahu ya nanti seperti apa. Jadi ketika kita bikin suatu ide bisnis, ya tentunya kita harus ada korelasi yang kuat antara industri dan domain itu sendiri. Oke, kemudian teman-teman, ini adalah tahapan yang teman-teman akan lalui ya. Jadi kemarin di pertemuan pertama mungkin sudah bertemu dengan dosen pembimbing, kita sudah diarahkan untuk mencari minat ya, atau kita mulai menulis apa itu passion city ya. Jadi minat terhadap industri tertentu ya, yang tentunya akan eh, Mas Felix, saya sebentar. Tolong baik, untuk Mas Gesang Lukito, Mas Gesang Lukito, Mas Gesang Lukito, mic-nya bisa dimatikan dulu. Saudara Gesang Lukito, Gesang Lukito minta tolong ya. Terima kasih. Monggo Mas dilanjut. Oke, baik, terima kasih Bu. Mungkin saya lanjutkan teman-teman. Jadi teman-teman perlu mulai fokus ya, ini di minggu-minggu ini ya. Kemarin mungkin sudah berdiskusi juga dengan teman-temannya, kelompoknya. Jadi mulai mencari apa sih passion dari kalian ya. Teman-teman sudah mulai mengidentifikasi satu industri yang menarik. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman ketika mempelajari di Ignite itu ada contoh-contoh yang bisa membuat teman akan lebih paham ya. Kemudian di dalam passion CV ya, jadi teman-teman nanti akan merefleksikan passion dan potensi Anda beserta industri dan masalahnya. Tentunya adalah hal-hal yang teman-teman tertarik atau sukai ya. Jadi misalkan di bidang pendidikan ya teman-teman kalau secara sukanya kayaknya saya tertantang ini untuk bikin aplikasi di bidang pendidikan ya. Tentunya nanti teman-teman tulis seperti itu. Kemudian mengapa kita perlu membuat CV ya? Ya tentunya kita akan menarik benang merahnya. Jadi teman-teman pasti berbeda ide, itu pasti ya. Jadi kita kelompokkan satu minat itu agar teman-teman tuh bisa bekerja sama dengan baik ya. Nah, nanti teman-teman ketika di kuliah berikutnya, teman-teman akan mulai berkelompok. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk penjelasannya ya. Jadi ini ya milestone yang teman-teman mulai kerjakan dari sekarang. Oke, saya lanjut. Oke, jadi teman-teman, ada beberapa ringkasan yang bisa kita pahami di sini adalah makro industri, yaitu kita harus memahami bahwa industri makro secara utuh itu sangat penting untuk memperluas perspektif terhadap industri ya. Jadi ketika kita memilih suatu minat, tentunya kita harus tahu apa sih tren sekarang ini ya, gitu ya. Kalau di tahun 2019, 2020 tentunya tren COVID ya, makanya aplikasi kesehatan waktu itu sangat tren seperti itu ya. Itu adalah salah satu contoh untuk memahami kondisi makro industri di suatu perspektif tertentu. Kemudian kita juga harus paham bagaimana sih grow outlook-nya ya. Jadi dari sekarang kita harus paham nanti di masa depan itu seperti apa industri ini. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi kita harus melihat ke depan bagaimana perkembangan-perkembangan atau peluang ya yang ada nantinya di masa depan yang tentunya akan membuat ide bisnis Anda itu akan dilirik oleh investor seperti itu. Kemudian kita bicara startup and innovation ya. Jadi teman-teman perlu belajar memahami tentang berbagai mana jenis startup yang memudahkan Anda untuk
memahami apa saja kebutuhan pelanggan yang mampu mereka penuhi dan inovasi apa saja yang telah mereka lakukan ya. Jadi teman-teman akan melihat beberapa studi kasus di startup ya. Jadi tentunya kalau di startup itu pasti ada permasalahan ya. Makanya topik ini menjadi sangat penting ya. Apa saja permasalahan yang muncul, apa saja kebutuhan pelanggan itu seperti apa. Nah, ini adalah benang merahnya yang akan menjadi korelasi yang penting ketika kita membuat suatu usaha. Oke, kemudian passion areanya seperti apa ya? Jadi makanya teman-teman di pertemuan pertama itu sudah mulai menulis passion ya, karena memang teman-teman harus tahu kira-kira tuh industri apa yang tepat ya, karena akan membantu teman-teman terhubung dengan industri tersebut dan mampu mengatasi gap-gap yang ada dari beberapa teman-teman lainnya itu. Oke, kemudian langsung ke lesson 1.2 yaitu mengumpulkan masalah yang nyata ya. Jadi perlunya kita mencari usaha yaitu yang pertama adalah kita harus tahu masalah yang ada seperti itu. Ini adalah milestone ya, ya perlu saya ingatkan lagi teman-teman sekarang di eh, poin pertama ya. Jadi teman-teman mulai mencari, mengidentifikasi apa saja masalah yang terjadi di sekitar. Nah, kemudian nanti teman-teman di milestone 2 dan kemudian milestone 3 itu tahapannya ya nanti teman-teman bisa pahami sendiri ya. Jadi mulai mengidentifikasi pelanggan, mulai mencari ide, kemudian pemetaan peluang, kemudian bagaimana strateginya dan akhirnya nanti ada sebuah ide bisnis yang layak untuk dipresentasikan. Itu adalah milestone dari teman-teman yang perlu dilakukan dari sekarang. Oke. Kemudian kita akan masuk ke konsep utamanya lagi teman-teman ya. Jadi problem versus ide. Jadi apa yang seharusnya Anda kerjakan? Problem atau ide? Nah, tentunya hal ini sangat terkait ya. Jadi harus ada masalah ya. Kemudian ketika ada masalah ada solusi ya. Jadi memang kata kunci dari sebuah ide startup itu ada dua hal ini yang menjadi penting ya ke depan ya. Jadi kita harus bisa menarasikan problem statement itu dengan baik ya dalam kalimat ya. Nah, ini yang akan teman-teman kerjakan ya. Jadi ada masalah tentu harus ada ide atau solusi seperti itu. Kemudian berikutnya nanti kita akan banyak membahas teknik mengidentifikasi masalah itu sendiri. Kemudian bagaimana Anda mengidentifikasi penyelesaian masalah yang benar. Nah, itu juga nanti kita akan memahami step by step tekniknya seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ada problem statement ya. Jadi teman-teman akan segera membuat problem statement atau pernyataan masalah. Bagaimana Anda menggambarkan suatu masalah dengan pernyataan yang benar, satu kalimat utuh ya. Nah, teman-teman nanti kita akan melihat seperti apa contohnya di sini ya. Oke, where do startup ideas come from? Jadi yang pertama adalah kita harus mengobservasi masalah di sekitar Anda ya. Jadi teman-teman pasti di sekitar kita akan selalu ada masalah ya. Jadi seperti kalau kita menunggu ya, seperti kita menggunakan aplikasi ternyata banyak bug dan lain-lain itu adalah sumber masalah itu sendiri ya. Dan kita mulai mencari tahu, kemudian kita staying curious. Kemudian kita mulai observasi ya. Setelah observasi kita mulai bertanya-tanya, mengapa tidak? Mengapa kok seperti ini ya? Nah, harusnya ada aplikasi seperti ini nih. Jadi misalkan kita menunggu di suatu stasiun, kok bisa seperti ini ya? Nah, itu kita mulai meraba-raba, mulai melakukan tahapan observasi dan bertanya-tanya lewat nanti wawancara dan lain-lain. Oke, kemudian eh, ada berbagai ide untuk startup. Yang pertama adalah langkah pertama, kita harus mengidentifikasi masalah itu sendiri. Hal ini seperti dasar dari semua keputusan dan tindakan selanjutnya ya. Jadi ada suatu buku ya, ya ini ya dari Uri Levin itu bagus juga, Handbook for Entrepreneur. Jadi dia menyampaikan fall in love with the problem, not the solution ya. Jadi kita harus mencintai masalah itu sendiri ya. Ketika kita bisa mencintai masalah, tentunya nanti kita akan membuat beberapa ide itu sendiri ya seperti itu adalah contoh ya dari
apa yang kita baca di Ori Levin, nanti penjelasannya ada di buku ini, teman-teman bisa buka sendiri. Kemudian untuk membuka peluang baru belajar, yang pertama kita harus menghilangkan asumsi, kemudian bertanya dengan critical question tentang apa yang terjadi. Jadi memang kita sebagai mahasiswa kita harus saling bertanya ya. Jadi kita harus mempunyai kemampuan yaitu berpikir kritis tentang apa yang terjadi ya. Nanti ada konsep apa itu namanya 5W1H ya. Jadi mengapa bisa terjadi seperti ini? Mengapa? Terus kemudian bagaimana itu terjadi? Di mana ya? Oleh siapa? Dan kemudian bagaimana? Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi critical think itu sudah harus teman-teman kuasai untuk kita mencari dan menarasikan sebuah problem statement itu sendiri. Oke, kemudian ini contohnya ya, masalah dari Uber itu sendiri ya. Jadi, nah ini teman-teman, teman-teman nanti perlu membuat problem dan solution, satu kalimat. Yang pertama, misalkan ini contoh dari Uber yaitu tidak nyaman naik taksi dimanapun dan kapanpun saya berada ya. Kemudian solusinya adalah panggil mobil dengan menekan tombol yang ada telepon Anda ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ada satu kalimat yang langsung membuat kesimpulan di sini. Jadi ada problem dan solution ya. Teman-teman nanti mulai beraba-raba di sini ya. Jadi memang harus fit ya, harus nyambung antara problem dan solution itu sendiri. Kemudian berikutnya ada contoh lain yaitu eh, seperti masalah di sini adalah saya peduli dengan kesejahteraan binatang dan kelangsungan hidupnya. Sekalipun saya non-vegetarian, saya merasa misalnya ketika memakan daging. Solusinya adalah kita memakan produk yang berbasis tanaman ya, tetapi rasanya seperti daging. Nah, seperti itu. Jadi ya eh, sekarang itu modelnya memang banyak seperti itu ya. Jadi tentunya muncul dari problem itu sendiri, kemudian ada solusi seperti itu. Kemudian ini ada aplikasi Prekto ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri lagi. Jadi di modul di Ignite sudah banyak sekali ya. Saya langsung. Jadi ini problemnya adalah sulit menemukan dokter yang handal ya. Ini di aplikasi bidang kesehatan. Atau kalau di Indonesia yang familiar adalah aplikasi Halodoc ya tentunya ya. Jadi bagaimana kita mudah terhubung dengan dokter-dokter yang terdekat ya seperti itu ya. Jadi kalau ini Prekto ya di India, startup dari India. Jadi ini aplikasi online yang menyediakan dokter, layanan kesehatan dan lain-lain. Ini modelnya mirip dengan Halodoc di Indonesia. Oke. Oke, kemudian ada juga yaitu aplikasi Juicero ya. Nah, teman-teman ketika teman-teman membaca ya, jadi di sini sebenarnya aplikasi ini baik ya. Jadi dia memperbarui alat pembuat jus yang dihubungkan dengan WiFi ya. Tentunya sangat fleksibel ya, sangat mudah. Alat ini dapat digunakan untuk membuat jus buah segar. Masalah yang dirasakan adalah menyederhanakan proses yang masih menjadi pertanyaan bagi banyak orang, terutama karena mesinnya yang mahal. Nah, tetapi ada reason for failure di sini ya, bahwa juice pack harus diperas dengan tangan tanpa memerlukan mesin yang mahal. Masalah juicer ini tidak terlalu signifikan ya. Nah, ini perlu perlu ya teman-teman untuk validasi di sini ya. Jadi ternyata aplikasi seperti ini tuh belum terlalu dibutuhkan ya. Jadi ada masalah yang harus segera diselesaikan, tetapi ada yang kira-kira, oh ini sepertinya belum terlalu butuh ya. Nah ini ya contohnya. Jadi akhirnya perusahaan ini tutup tahun 2017 ya. Jadi walaupun idenya baik, tetapi kurang tepat ya untuk sasarannya ya. Jadi ternyata masyarakat di sana belum butuh alat pembuat jus seperti ini. Nah, itu contohnya teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati bagaimana menghubungkan masalah dan solusi. Oke, kemudian ada berikutnya adalah aplikasi berbagi pesan. Ini Hike Messenger diluncurkan untuk menyaingi pemain raksasa seperti WA ya. Jadi teman-teman sudah familiar dengan WA ya, dengan fitur-fiturnya. Kemudian ini dicoba dimodifikasi untuk pasar India. Jadi mungkin ditambahkan emot-emot, stiker, berita, dan update skor, olahraga, dan ada wallet service-nya. Ternyata masalahnya tidak diselesaikan dengan baik ya, bahwa messaging app dengan tambahan fitur untuk orang India itu bukan isu penting ya. Jadi terlalu banyak fitur ternyata
kurang baik, padahal inovasinya baik ya. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu dipertimbangkan ketika kita membuat aplikasi. Oke, kemudian bagaimana sih proses untuk menemukan ide yang baik? Jadi kita harus selalu ingin tahu, penasaran. Teman-teman bisa mengamati lingkungan sekitar, observasi, kemudian tentunya yang menarik minat Anda ya. Yang mungkin ada juga terobosan aplikasi jasa merawat binatang. Nah, tentunya kalau misalkan pencinta binatang, nah itu juga ide-ide yang baik ya. Nah, seperti itu bagaimana menghubungkan aplikasi itu terhadap dokter hewan ataupun nanti ke jasa titip hewan. Nah, sebetulnya di Salatiga sekarang belum ada. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu ide juga teman-teman ya. Kemudian teman-teman mengidentifikasi masalah ya berdasarkan pengalaman pribadi ya. Tadi ya saya sampaikan ya. Jadi eh, teman-teman pasti punya masalah pribadi yang kira-kira ingin diselesaikan. Ya, nanti perlu dibahas dengan teman-teman lain. Apakah masalah seperti ini itu ternyata bisa diselesaikan dengan aplikasi ini ya teman-teman. Nah, ini teman-teman mulai nih dari pengalaman pribadi ya seperti apa yang dilakukan Gojek itu kan memang pengalaman pribadi dari seorang Nadiem Karim ya ketika beliau di Jakarta wah di Jakarta sangat macet ya padahal jamnya mungkin sudah ini ya sudah hektik ya jadi beliau bingung untuk mencari jasa transportasi ya dan akhirnya muncul ide. Nah, itu adalah pengalaman pribadi yang dilakukan. Ya, kemudian teman-teman nanti bisa juga kira-kira apa yang menjadi pengalaman pribadi teman-teman yang bisa dibuat solusi berupa aplikasi atau prototipe nantinya gitu. Kemudian teman-teman jadi kita tadi mulai sih membuat problem statement ya. Tapi tentunya problem statement ini kan baru menurut kalian ya. Nah, tentunya nanti teman-teman akan memvalidasi masalah ya. Jadi mungkin tanya teman-teman lain, tanya orang-orang yang terdampak ya. Siapa saja yang menghadapi masalah ini, jangan cuma kalian sendiri seperti itu ya. Apakah bisa masalah ini diselesaikan ya? Apakah urgensinya itu penting ya di situ yang teman-teman perlu lakukan ya. Jadi seperti itu nanti tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah nantinya akan tetap bisa menghasilkan ide yang baik ya. Temukan ide terkait dengan passion Anda, tawarkan solusi yang menyenangkan kepada user. Nah, nanti ini adalah proses panjang yang tentunya akan eh, ada berupa idenya. Setelah kita mulai mengidentifikasi masalah, memvalidasi masalah, kemudian ada ide seperti itu teman-teman ya. Kemudian next adalah contoh juga, apakah masalah dinyatakan dengan baik ya? Ini ada fintech startup ya teman-teman ya. Saya langsung saja ini. eh, yang pertama kita lihat adalah problemnya ya. Jadi problemnya seperti apa? Kayak Meskipun labanya banyak, banyak mahasiswa yang kurang terlalu pengetahuan ya, atau kayak literasinya TK kurang. bentuk-bentuk ini ada Eh, piring. Mohon maaf itu bisa dimatikan sebentar, Mbak Chandra Rizky. Pencet ya. Halo, Iya, Pak. oke, terima kasih. Eh, jadi kita mulai dari problem ya. Meskipun labanya banyak, mahasiswa yang kurang pengetahuan dan kurang disiplin untuk berinvestasi dengan baik ya. Nah, ini adalah masalah-masalah yang terjadi ya ketika kita mulai membangun aplikasi. Berarti sarannya apa? Oh, makanya kami akan menawarkan training. Jadi di aplikasi itu ada solusinya, ada bootcamp atau trainingnya. Kemudian apa advice-nya? Mahasiswa perlu mulai menabung atau berinvestasi. Kemudian fun fact-nya ya, atau fakta-faktanya ya, ternyata ada investment apps yang membawa investor muda masuk pasar. Nah, seperti ini adalah ide-ide startup yang bisa diklarifikasi dengan baik. Jadi ada problem, ada solution, ada advice, ada fact ya teman-teman ya. Teman-teman nanti perlu memetakan ini semua dengan baik. Oke. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah ya. Nah, teman-teman nanti akan mulai membuat passion CV, kemudian nanti teman-teman akan membuat apa yang dinamakan venture atau kelompok ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di Ignite-nya, di venture activity poin 1.1 dan poin 1.2.
Oke, jadi ada beberapa hal ya. Ini kita akan mulai kupas satu persatu ya. Pahami studi kasus industri, kemudian identifikasi masalah yang ingin Anda selesaikan. Jadi nanti teman-teman perlu berlatih sendiri ya. Kemudian mulai meraba-raba. Pilih satu masalah yang ingin diselesaikan oleh tim Anda ya. Nah, setelah itu teman-teman bikin problem statement atau pernyataan masalah ya, berupa kalimat dan kemudian isi detailnya ya. Nanti teman-teman perlu berlatih sendiri agar lebih paham. Oke. Nah, ini adalah summary-nya. Yang pertama ada ide face problem ya. Tentunya bagaimana kita bisa memahami dengan baik dan mengidentifikasi a real world problem adalah tahap yang baik untuk memulai ya. Kemudian kedua ada problem identification, itu memahami cara untuk mengidentifikasi tantangan atau kesenjangan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi di industri pilihan kita ya. Jadi teman-teman nanti mulai mapping ya. Jadi mungkin nanti mulai menggambar ya, mungkin mapping juga di papan tulis atau di kertas saja ya. Jadi apa saja sih tantangan-tantangannya? Apa saja sih kebutuhan-kebutuhan? Baik yang tidak terpenuhi, baik yang terpenuhi ya. Nah, ketika teman-teman sudah mulai menulis problemnya satu persatu, teman-teman akan paham nanti seperti apa. Nah, kemudian teman-teman akan mulai memfilter ya. Kira-kira masalah apa yang urgent harus diselesaikan itu. Seperti itu teman-teman tahapannya. Oke. Kemudian yang berikutnya yang tentunya tadi apa yang saya sampaikan, teman-teman akan merumuskan problem statement yaitu belajar untuk mengembangkan pernyataan masalah simple and concise ya bersama tim ya yang beranggotakan orang-orang yang mampu berpikir dengan baik. Nah, tentunya ketika kita mempunyai satu visi dan misi ya, kita mempunyai minat yang sama itu akan lebih memudahkan. Oke, itu yang akan teman-teman lalui nantinya. Oke, kemudian berikutnya kita akan masuk ke menguji suatu masalah ya, examine choosing problem. Nah, kita akan melihat di sini ya teman-teman ya, the process of finding powerful idea. Kita mulai dari ya, kalau lihat di kiri kita mulai observasi ya, kita mulai observasi, kemudian ketika observasi saling nanti dari teman-teman lainnya kita akan mulai memikirkan ya visual mapping ya. Jadi A, B, C, D kita tuliskan di notes kemudian kita catat kira-kira apa yang penting ya. Kemudian nanti akan muncul idea di situ ya. Jadi find idea that resonate with your passion and offer delightful solution ya. Jadi memang tahapannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kita mencari ide yang sempurna itu tahapannya ya memang dengan observasi, kemudian mulai bikin empathy map ya, kemudian bikin listnya, kemudian nanti akan ada ide yang muncul. Oke, teman-teman, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi rasa ingin tahu atau penasaran itu sangat penting ya. Teman-teman harus seperti yang tadi sampaikan, observasi di lingkungan sekitar Anda. Kemudian mulai mengidentifikasi masalah ya, apa yang menjadi tren. Kemudian mulai validasi atau checklist, tanyakan ke temannya ya. Kemudian ide itu muncul dengan baik, seperti itu teman-teman. Nah, ini tolong bisa dipahami dengan baik ya teman-teman. Jadi tahapan-tahapan dalam mencari ide ya. Oke. Nah, teman-teman, apakah masalah ini sudah dinyatakan dengan baik ya? Oke. Ini ada contoh-contohnya teman-teman ya. Jadi kita akan mulai membahas satu persatu ya. Yang seperti yang poin pertama, kami akan menyampaikan masalah tentang global hunger ya atau apa yang dinamakan ini. Kemudian, wah ternyata masih terlalu luas ya. Teman-teman nanti perlu identifikasi satu persatu ya. Kemudian kurangnya yoga mat yang customized untuk orang yang mengalami gangguan lutut. Terlalu sempit ini ya. Nah, teman-teman nanti mulai memprediksi ya, kira-kira kalimatnya itu seperti apa. Kami ingin menghilangkan stres dalam kehidupan seseorang. Nah, stres yang seperti apa kan terlalu luas itu ya. Nah, ini yang baik ya. Kami ingin membantu mahasiswa dapat menempuh ujian dengan berhasil dengan cara IR, maaf, atau VR Learning Solution. Nah, tentunya ada solusinya ya.
Nah, ini adalah beberapa contoh masalah ini sudah dinyatakan dengan baik atau well stated. Kemudian yang terakhir itu adalah temukan titik parkir di area sibuk dengan menyediakan real time parking availability apps ya. Jadi sudah ada solusi-solusi ya. Jadi masalah dan solusi ya. Jadi dua hal itu ya yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi ada masalah dan ide ya. Bagaimana cara kita merumuskan satu kalimat itu sudah ada dua-duanya. Ada masalah dan ada ide. Oke. Kemudian berikutnya kita perlu mengidentifikasi masalah ya. Jadi eh, kita refleksi sebentar. Jadi apa yang dinamakan problem statement tadi di awal, gunakan teknik untuk menemukan masalah secara jelas dan ringkas. Kemudian apa itu problem refinement? Gunakan masukan atau feedback dari kelompok teman Anda dan pengajar untuk menetapkan pernyataan masalah ya. Jadi teman-teman nanti perlu diskusi ya dengan teman-temannya ketika sudah mulai ada ide-ide, kemudian bisa berdiskusi juga dengan dosen pembimbing. Kira-kira seperti ini apakah sudah benar Bapak Ibu? Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman prosesnya seperti itu ya. Jadi kita harus aktif ya. Kita harus mulai berinisiasi dan peka dengan keadaan dan kita harus mencari kira-kira problem statement yang baik itu seperti apa. Dan kemudian nanti akhirnya kita bisa mencari bersama-sama, oh ternyata dengan aplikasi ini menjadi solusi yang baik seperti itu teman-teman. Oke. Nah, eh, kita sedikit ini juga ya mapping juga. Jadi kita di awal kita sudah membahas apa itu problem dengan ide ya. Apa yang harus Anda kerjakan, problem atau solusi dulu ya, seperti itu ya. Kemudian kita mulai merumuskan pernyataan masalah atau problem statement ya. Nah, berikutnya kita mengidentifikasi masalah-masalah. Nah, ini konsep-konsep inti yang perlu kita pahami ya. 3 poin ini menjadi penting ketika kita merumuskan sebuah rumusan masalah yang baik ya. Kemudian apa itu manfaat analyzing problem? Yang pertama adalah open-minded. Yang kedua customer empathy dan impact ya. Nah, teman-teman, ketika kita melihat penjelasan ini satu persatu ya, jadi seorang pebisnis itu harus mempunyai pemikiran yang terbuka ya terhadap apa itu pendapat dari rekan-rekan sekalian ya. Jadi semua saran ditampung, kita tulis ya di catatan kecil. Kemudian juga kita harus mulai memakai hati atau di sini apa yang disebut disebut empati ya. Bagaimana sih empati dari customer ya? Pain organnya seperti apa ya? Itu nanti juga akan ada materi berikutnya. Jadi perlu mengarahkan seperti apa hal ini berjalan dengan baik dan harus memahami kemampuan pelanggannya ya. Ada itu kebutuhannya seperti apa, apakah keresahan-keresahan itu ada. Nah, itu nanti ditulis. Kemudian dikelompok-kelompokkan. Nah, ini dicatat impact not ego ya. Bagaimana memprioritaskan membuat sesuatu yang membawa impact ya daripada mementingkan mencoba ide-ide. Tentunya nanti ide-ide semuanya akan banyak teman-teman. Tapi kita harus mulai catat ya the important thing-nya seperti apa. Kita harus tahu skala prioritasnya. Kira-kira masalah apa yang harus kita selesaikan. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, di tahap berikutnya kita akan lebih membahas tentang bagaimana cara kita menganalisis sebuah masalah. Ya, yang pertama ada kita mulai mencari apa sih akar penyebab masalah ini, kemudian siapa yang terdampak, bagaimana dampaknya, kemudian apa personal connect dengan this problem ya. Jadi kemampuan tadi ya yang saya sampaikan di awal yaitu adalah 5W dan 1H itu menjadi hal yang penting ya ketika kita mulai mengidentifikasi suatu masalah. Oke, apa yang dimaksud dengan root cause ya? Jadi ini ada metode ya. Jadi teman-teman harus memahami ini dengan baik ya. Jadi ketika kita menyelesaikan sebuah masalah, nah kita memakai root cause analysis ya. Nah, di sini penjelasannya adalah root cause analysis adalah metode pemecahan masalah yang berfokus pada identifikasi dan penanganan akar penyebab. Jadi bukan sekedar memahami atau menghilangkan gejala yang muncul di permukaan ya.
Nah, di sini ada penjelasannya lagi ya. Bila Anda pernah mencoba menyelesaikan masalah dan masih muncul lagi beberapa kemungkinan, makanya Anda belum tahu akar-akarnya seperti apa. Nah, ini yang dinamakan root cause analysis ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Oke, jadi kalau kita lihat sebuah akar di sini ya, jadi pohon dan akarnya ya, di atas permukaan Anda akan melihat gejala-gejala dari suatu masalah. Coba gali lebih dalam lagi ya. Kemudian nanti teman-teman akan tahu akar-akarnya ini seperti apa. Nah, itu yang dinamakan root cause analysis. Ya, ini ya contohnya teman-teman ya. Why ya. Nah, ini seperti ini. Saya selalu datang terlambat di kelas pagi. Masalahnya itu. Tapi kita coba satu persatu kita gali. Why? Yang pertama adalah karena saya terlambat bangun. Yang kedua, karena saya tidur larut malam. Kemudian yang ketiga, karena saya terlambat atau tidak menggunakan handphone. Kemudian berikutnya, karena saya orang yang gampang mudah terdistract dengan sosial media ya. Kemudian berikutnya, karena saya tidak menyusun jadwal saya sendiri secara jelas ya. Nah, ini adalah root cause analysis ya, teman-teman ya. Jadi, satu masalah kemudian muncul akar-akarnya atau penyebab dari masalah ini timbul. Nah, teman-teman nanti perlu melakukan ini dengan baik ketika mulai menarasikan problem statement di startup kalian ya. Oke, begitu ya. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik ya ini ya. Jadi, saya akan masih lanjutkan ada beberapa materi lagi. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa praktek sendiri ya di kelas dengan masing-masing dosennya. Jadi kita akan mulai mencari why, ada masalahnya apa, kemudian why satu apa, why dua apa, why tiga apa, seperti itu ya. Kemudian berikutnya ya. Nah, ini perlu ya teman-teman ketika kita sudah mulai mencari akar permasalahannya, kita akan tahu kira-kira masalah apa yang paling penting diselesaikan di awal. Seperti itu teman-teman. Itu fungsinya. Oke, kita akan membahas lagi. Nah, siapa yang akan terkena dampak? Bagaimana dampaknya ya? Ketika kita melihat siapa yang terdampak, nah tentunya ada sekelompok orang yang paling awal melihat problem itu sendiri. Bagaimana dampaknya? Nah, kemudian bagaimana tantangannya gitu ya. Apakah ada hal yang kurang nyaman? Apakah ada emotional react di situ? Apakah ada gejala-gejala psikis? Kemudian apakah ada dampak finansial juga yang berdampak kepada produktivitas dan efisiensi? Nah, ini teman-teman. Oke. Kemudian what is your personal connect with this problem ya? Nah, ini kita petakan lagi ada poin 1 dan poin 4 di sini ya, teman-teman ya. Jadi, mengapa kita sangat antusias untuk menyelesaikan masalah? Apakah kita atau anggota keluarga terkena masalah? Bagaimana kita dapat mengaitkan latar belakang pendidikan? Apakah skill yang kalian yang kita miliki membantu dalam menyelesaikan suatu masalah ya? Jadi, what is your personal connect with this problem ya? Jadi, ada hal-hal yang ternyata itu bisa mendasari dalam mencari sebuah masalah seperti itu, teman-teman. Oke, ini ada contoh lagi dari sebuah startup ya. Kita akan sedikit studi kasus ya. Ini ada startup bernama Zomato ya. Jadi itu adalah aplikasi yang mempertemukan klien dengan restoran atau kafe ya. Nah, teman-teman, coba teman-teman lihat di beberapa poin ya di slide ini. Kita harus tahu, yang pertama adalah akar penyebabnya seperti apa. Masalahnya itu apa sih ya? Di sini ternyata ada dua permasalahan. Yang pertama yaitu informasi mengenai restoran dan menu masih tersebar ya. Jadi belum terpusat ya. Jadi kalau kita cari ya mungkin masih ini ya, masih susah sekali ya. Tetapi dengan satu aplikasi itu mudah. Nah, tentunya ada fitur-fiturnya. Ada menunya, ada informasi resto. Jadi dengan satu aplikasi itu terpusat semuanya. Nah, seperti itu ya. Kemudian teknologinya masih tertinggal untuk pesan ya, masih manual, jadul dan lain-lain ya. Nah, bagaimana dan siapa yang terkena dampak? Ternyata pilihan tempat makannya terbatas. Ternyata ini mempersingkat waktu ya untuk profesional yang sibuk bekerja ya. Nah, kemudian ada pengalaman pribadi ya yang tadi saya sampaikan di awal ya dari foundernya ya.
Keinginan untuk menyelesaikan masalah muncul karena para pendiri memiliki pengalaman langsung terhadap masalah tersebut. Mereka memiliki masalah pribadi dalam usahanya sehingga mendorong munculnya passion untuk mengembangkan solusi berbasis teknologi ya. Jadi karena sudah lapar ya, jadi waduh saya harus segera mencari resto ini ya sesuai dengan preferensi yang tepat. Nah ini Zomato ya, ini aplikasi dari India. Ternyata seperti ini. Ini contohnya teman-teman ya. Kemudian berikutnya ada BYJUS ya, The Learning App ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, beberapa masalahnya, ini aplikasi yang mempertemukan guru dan siswanya ya. Ternyata keterbatasan untuk mencari sumber daya guru itu susah ya. Cara-caranya masih tradisional seperti itu ya. Jadi masih bersifat umum. Kemudian impact-nya siapa? Siswa kelas 6 atau kelas 12 ya. Kemudian prestasi akademik yang rendah, kemudian stress and pressure meningkat. Kemudian problem being solved adalah bagaimana mengatasi, bagaimana membuat keterlibatan antara guru dan murid itu bisa terlaksana dengan baik ya di tingkat pembelajarannya. Kemudian ada dukungan-dukungan terhadap persiapan ujian. Nah, ini bisa dilihat nanti di fitur-fiturnya seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat lagi apa yang menjadi permasalahan dari foundernya ya, karena foundernya memang suka bidang pendidikan tadi ya. Jadi baik lagi ya passionnya ya. Passionnya ternyata di bidang pendidikan. Nah, eh, si founder itu mempunyai mimpi, dia ingin perluasan dari kelas offline ya, nggak cuma offline, online. Jadi bisa tersebar luas dengan baik seperti itu contohnya. Oke. Nah, kemudian summary-nya yaitu yang pertama benefit of problem analysis. Bagian kita jadi paham ya pentingnya dari problem analysis itu sendiri dengan root cause analysis. Ada beberapa elemen-elemen ya. Yang pertama yaitu problem identification, kemudian root cause analysis dan solution development. Jadi tahapannya memang seperti itu teman-teman. Kita harus mencari problem itu sendiri, mulai menganalisis, mulai mengidentifikasi, kita cari sampai akarnya, kemudian kita tahu nanti seperti apa gambarannya dari solusinya itu sendiri. Nah, teman-teman perlu mempelajari metode 5W ini untuk menemukan masalah. Tadi ya, seperti contoh-contoh yang tadi, nanti bisa dipraktekkan sendiri. Kemudian impact dan personal connect adalah belajar menemukan siapa yang terdampak oleh masalah dan bagaimana dampaknya. Oke, mungkin itu sedikit ringkasan yang bisa saya sampaikan. Apa mungkin ada dari teman-teman mahasiswa yang ingin menanyakan atau sedikit berdiskusi, saya buka. Bu Komala, mungkin itu penjelasan dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, Mas. Kita tunggu ya, mahasiswa. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, silakan. Siapa ini ya? Mas Elezar Evan Putra. Ya, silakan. Silakan Mas Elezar Evan Putra kalau mau bertanya. Lanjut aja Mas Evan. Jadi mau tanya kalau untuk passion CV-nya itu nanti disediakan dari Wadani Ignite atau buat sendiri ya? Oke, Mas Elezar ya, Evan ya. Jadi di Wadwani, di Ignite-nya itu sudah ada Mas template-nya ya. Nanti tinggal mengisi aja. Oke, berarti sudah ada ya. Oke, terima kasih ya. Oke. Apakah masih ada yang kurang dipahami lagi? Mungkin untuk sekarang itu dulu Mas. Oke, berikutnya Mbak Maria Novena ya. Silakan Mbak. Sebenarnya ini tidak terkait dengan materinya, Pak. Saya ingin bertanya, apakah ini nanti materinya, semua modulnya itu ada materi dokumennya, materi tertulisnya, atau hanya video? Kalau yang dari web itu saya lihat video semua, Pak.
eh, saya jawab langsung ya. Nanti di Ignite-nya dari mahasiswa itu ada beberapa video dan ada modul-modul yang bisa dibaca. Kemudian nanti dari pengajarnya nanti kita akan bagikan juga, Mbak. Seperti itu. Oh, berarti tetap ada dokumennya kan, Pak? Soalnya saya dari kemarin itu ngecek mau ngerjakan kuisnya itu, tapi modul pengantar yang dibagikan itu hanya yang video, Pak. Jadi saya bingung. Sedangkan kalau semua materinya itu dibagikan dengan video, banyak mahasiswa yang masih menggunakan kuota data dan itu cukup membebani keperluan finansial. Soalnya kuota data itu kayak mahal kan, Pak. Jadi Betul. agak sulit di keuangan sebenarnya kalau lama-lama semua materinya itu berbasis video dan harus ikut kelas online juga. Oke, oke. Bu Komala mungkin bisa membantu menjawab, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi untuk materi itu sebenarnya semua ada, ya. Bisa diakses. Nanti coba dicari lagi ya. Kalau memang nanti tidak ditemukan, kita bisa share materi-materi ini. Tapi setahu saya ini semua bisa di-download oleh mahasiswa. Nah, kemudian kalau memang mempelajari video dan sebagainya butuh wifi, butuh kuota, ya mahasiswa bisa mempelajarinya di kampus. Nih sarannya Mas Wid ya, pelajari materinya di kampus saja, pakai wifi kampus. Memang yang untuk kuliah bersama ini yang kita harus hadir ya, artinya kalau di kampus kan malam begitu. Tapi kalau teman-teman memang kesulitan di biaya dan kuota, bisa saja setelah ini mengikuti streaming YouTube-nya di kampus begitu, sehingga tidak membebani keuangan mahasiswa, gitu ya. Jadi bagaimana mahasiswa mensiasati ini. Tapi secara materi sebenarnya semuanya ada di IPNAS. Begitu. Baik, terima kasih Pak, Bu. Iya, terima kasih Bu Komala sudah membantu. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, rekan-rekan mahasiswa. Kalau mahasiswa nggak ada yang tanya, mungkin kita yang tanya ya Mas Gali ya. Baik Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, kita beri kesempatan lagi. Ada mahasiswa sebelum nanti kita yang bertanya. Jadi saya akan meng-highlight saja beberapa ya yang tadi sambil menunggu kalau ada pertanyaan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas. Oh, ini ada lagi yang resign, Mas Gali, silahkan. Oke, ini silakan ada Mas Eliezer Evan Putra lagi ya, Mas? Iya benar Mas. Oke, kalau Atau Mbak Maria Novena? Siapa dulu ini? Mas Eliezer sih, Mbak Maria Novena belum menurunkan resignnya. Oh iya. Oke, oke. Silakan. oke Mas, kalau mungkin kan kalau jadi ada dua ya. Jadi pertama, kalau misalnya mau buatnya aplikasi ya, Ya. nah itu prototipe-nya nanti itu apakah hanya berupa UI atau harus ada mungkin sebuah beneran prototipe software-nya gitu. Oke, mungkin saya izin menjawab, nanti bisa dibantu dengan Ibu Komala, dengan dosen-dosen lain ya. Jadi tidak harus prototipe ya Mas, jadi bisa ide dari sketch atau poster seperti itu Mas. Nanti Mungkin Ibu tugas Komala akhirnya ya. pun begitu ya Mas. Iya, betul. Jadi nanti ada pitch deck ya. Jadi ketika teman-teman sudah mengerjakan ini sampai selesai ya, itu nanti akan ada pitch deck, ada presentasi ide bisnis yang teman-teman lakukan di akhir seperti itu. Oke, oke. Kalau kita produknya adalah aplikasi,
maka tidak perlu sampai kita membuat aplikasinya. Tetapi di dalam presentasi setidaknya kita bisa menunjukkan interface-nya gitu. Ini nanti tampilannya seperti ini, kliknya ke sini setelah misalnya pertama registrasi dulu, membuat akun, misalnya setelah itu masukkan informasi apa itu ada user interface-nya. Itu kira-kira seperti itu sehingga orang bisa membayangkan ya kalau itu aplikasi itu nanti seperti apa. Saya kira seperti itu. Jadi kita tidak perlu membuat programnya, tetapi cukup kita menunjukkan nanti interface-nya, fungsinya apa, step-nya bagaimana. Begitu Mas Eliezer. Mungkin Mas Galih bisa menutup dulu nih presentasinya supaya lebih banyak mahasiswa bisa tampil. Oke, terima kasih Bu Kumala. Jadi terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah menyimak dengan baik ya. Mungkin cukup begitu. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ibu Kumala. Maaf, maksudnya share screen-nya yang ditutup. Oh, mohon maaf Bu. Iya Bu. Nanti ada Sebentar Bu. saya kira bagus Ya. juga kita tutup share screen-nya. Mohon maaf Bu. Oke. Sudah belum ya? Sudah Bu ya? Iya, sekarang sudah ya. Mohon maaf Bu. Ya, yang kurang jelas. Oke, baik. Masih ada teman-teman? Nah, jadi yang paling penting adalah dalam identifikasi masalah. Tadi kita sudah bisa mulai dari industrinya seperti apa. Kita itu tertarik di industri mana? Apakah kita tertarik di industri pendidikan, industri manufaktur dan sebagainya itu banyak ya, kesehatan misalnya. Lalu kita mencari di situ apa sebenarnya yang menjadi masalah. Tetapi tidak cukup hanya gejalanya, ya tadi sudah banyak contoh sekali, Mas Galih memberikan banyak sekali contoh. Kalau kita mengidentifikasi masalah, kita harus mengidentifikasi sampai akar masalahnya, bukan hanya gejalanya. Jadi seperti tadi misalnya tidak bisa bangun pagi gitu, itu gejalanya. Tapi akar masalahnya apa? Ya, akar masalahnya apakah tidurnya terlalu larut malam atau yang lain barangkali. Tetapi kita harus bisa mengidentifikasi sampai akar masalahnya sehingga apa? Sehingga solusi yang kita berikan itu sesuai dengan atau menyelesaikan sebuah masalah, bukan hanya fenomena. Ya, ibaratnya kalau kesehatan kita sakit panas itu sebuah gejala aja gitu. Penyakitnya apa? Itu yang harus kita cari. Apakah kita tipes, apakah kita demam berdarah gitu. Sehingga obat yang kita berikan itu sesuai. Ya, jangan sampai kita hanya memberikan panadol, turun panas, panasnya turun, tapi setelah itu panas lagi karena tidak menyentuh ke akar masalah. Nah, kami berharap ya setelah ini teman-teman bisa menyelesaikan modul 1 sampai passion-nya di situ ya, CV, passion CV dan seterusnya supaya teman-teman bisa mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin untuk diskusi? Atau Bapak Ibu dosen ada yang ingin menambahkan atau memberi pertanyaan boleh? Baik, kalau tidak ada mungkin cukup ya. Cukup ya Mas Galih, bisa menutup silahkan. Oke, terima kasih teman-teman atas atensinya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jadi nanti misalkan ada hal yang kurang paham, nanti bisa sambil ditanyakan di kelas ya dengan dosennya masing-masing. Jadi kita terbuka. Yang penting teman-teman sudah berinisiasi dengan baik ya, mau belajar dengan baik. Ini semua adalah pembelajaran yang baik. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup untuk kuliah malam ini. Terima kasih. Selamat malam Ibu Kumala dan rekan-rekan dosen yang lain, dan selamat malam teman-teman mahasiswa. Oke, Tuhan memberkati. Terima kasih Mas Galih, selamat malam. Selamat malam teman-teman. Terima kasih. Malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Malam. Terima kasih. Terima kasih.